Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Risa dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 5A. Insyaallah di sini akan membahas mengenai jawaban ujian akhir semester mata kuliah belajar dan pembelajaran PAI 2. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran PAI 2 Dr. Haji Hildani Syifa serta rekan-rekan yang menyaksikan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, mengapa pembelajaran perlu perencanaan? Karena bahwasanya perencanaan dalam pembelajaran itu sendiri adalah sebuah proyeksi mengenai kegiatan atau proses yang akan dilakukan selama pembelajaran di kelas. Nah, adanya perencanaan pembelajaran ini atau instructional design ini, guru dapat memperkirakan dan memproyeksikan aktivitas apa atau instruksi apa yang akan dilakukan pada saat pembelajaran yang akan dilakukan di dalam kelas. Mengingat perencanaan itu sendiri sebagai sebuah proyeksi kegiatan, maka kedudukannya dalam sistem pembelajaran amat sangat strategis dan juga sangat penting bagi guru, bahkan bagi siswa. Setiap guru yang melakukan pembelajaran di dalam kelas maka perlu mempersiapkan mempersiapkan materi atau apa yang akan disampaikan kepada siswanya, agar tatkala pembelajaran sedang berlangsung guru tidak keteteran dalam menyampaikan materinya. Baik, untuk pertanyaan kedua yaitu apa landasan yang mendasari bahwasanya sebagai pelajaran pendidikan agama Islam. Baik, secara garis besar landasan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada Al-Quran, kemudian ada As-Sunnah atau Al-Hadis, kemudian yang ketiga ada ijtihad. Baik, untuk yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran sendiri adalah merupakan sebuah wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mana dalam Al-Quran sendiri berisi yaitu pedoman bagi seluruh umat manusia, ada berupa akidah atau tauhid, kemudian juga ada syariah yang mana seluruh aspeknya dikembangkan untuk keperluan seluruh umat manusia. Kemudian yang kedua ada As-Sunnah atau Al-Hadis. As-Sunnah sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang didapatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdiri dari ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik atau budi, biografi, baik pada masa sebelum kenabian ataupun sesudahnya. Oleh karena itu, Sunnah merupakan landasan kedua bagi cara pembinaan pribadi manusia muslim. Sunnah selalu membuka kemungkinan penafsiran berkembang. Itulah sebabnya mengapa perlu ijtihad ditingkatkan dalam memahaminya, termasuk sunnah yang berkaitan dengan pendidikan. Untuk landasan yang ketiga yaitu ada ijtihad. Ijtihad sendiri adalah istilah dari para fuqaha atau yaitu berpikir dengan menggunakan seluruh ilmu yang dimiliki oleh ilmuwan syariah Islam untuk menetapkan atau menentukan sesuatu hukum atau syariat Islam dalam hal-hal yang ternyata belum ditegaskan di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah atau Al-Hadis. Ijtihad dalam hal ini dapat saja meliputi seluruh aspek kehidupan termasuk aspek pendidikan tentunya, tetapi tetap berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian ijtihad pun harus mengikuti kaidah-kaidah, namun ijtihad pun harus memenuhi kaidah-kaidah yang diatur oleh para mujtahid. Nah, tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Quran maupun Al-Hadis, karena ijtihad dipandang sebagai salah satu sumber hukum Islam yang sangat dibutuhkan sepanjang masa setelah Rasulullah SAW wafat. Baik, untuk pertanyaan ketiga yaitu langkah-langkah dalam penyusunan perencanaan pembelajaran. Terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan. Menurut Bloom pada tahun 1956, rumusan tujuan pembelajaran mencakup ke dalam 3 aspek. Yang pertama ada domain kognitif, yang kedua ada domain afektif, dan yang ketiga ada domain psikomotorik. Kemudian yang kedua yaitu langkah penyusunan perencanaan pembelajaran adalah pengalaman belajar. Yang ketiga kegiatan belajar. Yang keempat orang-orang yang terlibat. Yang kelima ada bahan dan alat. Kemudian yang keenam ada fasilitas fisik. Yang ketujuh ada perencanaan, evaluasi dan pengembangan. Itu merupakan langkah-langkah dalam perencanaan pembelajaran.
Baik, kita lanjut pada pertanyaan nomor 2, yaitu mengenai unsur-unsur yang menentukan kualitas pembelajaran di sekolah atau di madrasah. Mencakup menurut Umar Hamalik dalam bukunya Kurikulum dan Pembelajaran, ada beberapa bagian unsur dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu unsur dinamis pembelajaran pada diri guru, mencakup pada dua hal, yaitu motivasi pembelajaran siswa. Yang kedua ada kesiapan guru membelajarkan siswa. Kemudian lanjut kepada unsur yang kedua, yaitu ada unsur pembelajaran kongruen dengan unsur belajar, mencakup yang pertama yaitu motivasi belajar, menuntut sikap tanggap dari pihak guru serta kemampuan untuk mendorong motivasi dengan berbagai upaya pembelajaran. Yang kedua mencakup sumber yang digunakan, sumber bahan belajar yang digunakan. Kemudian yang ketiga adalah pengadaan alat-alat bantu belajar. Yang keempat adalah menjamin dan membina suasana belajar yang efektif. Kemudian yang terakhir adalah subjek belajar berada dalam kondisi kurang mantap, perlu diberikan binaan. Unsur yang ketiga yaitu unsur pengajaran dalam PAI. Nah, mencakup dalam beberapa bagian, yaitu ada seperti pendahuluan, pemaparan ataupun penyampaian materi, kemudian tanya jawab, kesimpulan, serta bentuk aplikasi atau pelaksanaan. Selanjutnya yaitu ada unsur diskusi. Nah, diskusi merupakan sebuah metode materi yang sangat dinamis dan melibatkan para siswa secara aktif. Namun, kelemahan pada unsur diskusi ini yaitu membutuhkan persiapan dan waktu yang sangat banyak. Kemudian ada unsur kesimpulan. Nah, unsur kesimpulan ini adalah suatu usaha untuk merumuskan pokok-pokok materi pembelajaran sesuai tujuan yang telah diharapkan. Namun, secara umum kesimpulan berguna bagi guru untuk menyampaikan materi pembelajaran dan murid yang belajar. Lanjut pada unsur aplikasi materi pembelajaran. Nah, unsur aplikasi materi pembelajaran ini adalah untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan realita kehidupan. Materi yang dibahas sebaiknya menjadi pemberi peringatan agar seseorang tidak melakukan kesalahan, kejelekan, dan lain sebagainya. Selain itu, materi juga harus mendorong seseorang untuk berbuat kebajikan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu mengenai pengertian belajar, kemudian proses pembelajaran dan implikasi serta penerapan belajar pada beberapa teori, yaitu teori kognitivisme, kemudian behaviorisme, dan konstruktivisme. Baik, yang pertama yaitu pengertian belajar menurut behaviorisme. Teori behaviorisme mendefinisikan belajar sebagai suatu perubahan perilaku, khususnya perubahan kapasitas untuk berperilaku yang baru sebagai hasil belajar, bukan sebagai hasil proses pematangan atau pendewasaan semata. Kemudian, belajar menurut teori konstruktivisme mendefinisikan sebagai belajar adalah sebuah aktivitas yang benar-benar aktif, di mana peserta didik membangun sendiri pengetahuannya, mencari makna sendiri, mencari tahu tentang apa yang dipelajarinya, dan menyimpulkan konsep dan ide baru dengan pengetahuan yang sudah ada dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, belajar menurut teori kognitivisme adalah bukan hanya sekedar mendapat stimulus dan menghasilkan respon yang mekanistik, tetapi juga belajar juga melibatkan kondisi mental dalam individu pembelajar yang berhubungan dengan persepsi, perhatian, motivasi, dan lain sebagainya. Sehingga belajar dapat dipahami sebagai suatu proses mental yang aktif dalam memperoleh, mengingat, dan menunjukkan ke dalam perilaku-perilaku yang nampak tidak dapat diamati dan diukur. Apabila tidak melibatkan proses mental seperti kesadaran, motivasi, keyakinan, dan proses mental lainnya. Yang kedua, yaitu proses pembelajaran menurut teori behaviorisme. Dalam buku Mukiman dijelaskan bahwasanya beberapa cara yang bisa dilakukan oleh tenaga pendidik ataupun guru dalam menerapkan teori behavioristik ini. Yang pertama yaitu dengan langkah mengenali tujuan. Yang kedua, melakukan analisis pada pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan awal pembelajaran. Yang keempat, menetapkan indikator yang dapat menunjang keberhasilan pembelajaran.
Yang kelima, melakukan pengembangan materi seperti pokok pembahasan, topik, dan lain-lain. Yang keenam, melakukan pengembangan strategi pembelajaran seperti metode, media, kegiatan awal, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, melakukan pengamatan terhadap stimulus apa yang dapat diberikan untuk peserta didik, latihan, seperti latihan, tes, tugas, dan lain-lain. Yang kedelapan, menganalisis dan memahami tanggapan peserta didik terhadap pembelajaran. Yang kesembilan, memberikan penguatan baik positif maupun negatif. Yang kesepuluh, mengevaluasi diri setelah melakukan pembelajaran dengan maksud melengkapi kekurangan yang ada. Nah, berdasarkan berbagai hal yang barusan disampaikan, dapat dipahami bahwasanya dalam proses pembelajaran dengan menggunakan teori behavioristik, manusia dituntut untuk lebih cenderung responsif terhadap stimulus-stimulus yang diberikan, kemudian menghasilkan perilaku yang baik. Adapun proses pembelajaran menurut teori kognitivisme sebagai berikut. Mengajar juga perlu diperlukan cara yang tepat untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Nah, ada beberapa cara menurut teori kognitivisme dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu pengalaman tilikan atau insight, kemudian pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning, kemudian ada perilaku bertujuan, purposive behavior, kemudian ada prinsip ruang hidup atau life space, kemudian ada transfer dalam belajar. Nah, berikut adalah beberapa cara dalam proses pembelajaran menurut teori kognitivisme. Kemudian proses pembelajaran menurut teori konstruktivisme, yang pertama yaitu membebaskan siswa dari belenggu kurikulum yang berisi fakta-fakta yang sudah ditetapkan dan memberikan kesempatan tentunya kepada siswa untuk mengembangkan ide-idenya secara lebih luas. Yang kedua yaitu menempatkan siswa sebagai kekuatan timbulnya interest untuk membuat hubungan ide atau gagasan-gagasan baru. Kemudian memformulasikan kembali ide-ide tersebut serta membuat kesimpulan-kesimpulan. Kemudian yang ketiga yaitu guru bersama-sama siswa mengkaji pesan-pesan penting bahwa dunia adalah kompleks di mana terjadinya bermacam pandangan tentang kebenaran yang datangnya dari berbagai interpretasi. Kemudian yang keempat yaitu guru mengakui bahwa proses belajar serta penilaiannya merupakan suatu usaha yang kompleks, sukar dipahami, tidak teratur, dan tidak mudah dikelola. Adapun implikasinya terhadap proses pembelajaran menurut teori behaviorisme yaitu yang pertama, pembelajaran adalah upaya alih pengetahuan dari guru kepada siswa. Kemudian tujuan pembelajaran lebih ditekankan pada bagaimana menambah pengetahuan. Yang ketiga, strategi pembelajaran lebih ditekankan pada perolehan keterampilan yang terisolasi dengan akumulasi fakta yang berbasis pada logika linier. Kemudian yang keempat, pembelajaran mengikuti aturan kurikulum serta ketat dan belah-belih ditekankan pada keterampilan mengungkapkan kembali apa yang dipelajari. Kemudian yang kelima, kegagalan dalam belajar atau ketidakmampuan dalam menambah pengetahuan. Nah, dikategorikan sebagai kesalahan yang perlu dihukum dan keberhasilan atau kemampuan dikategorikan sebagai bentuk perilaku yang pantas diberi hadiah. Yang keenam, evaluasi lebih ditekankan pada respon pasif melalui sistem paper dan pensil test dan menurut hanya ada satu jawaban yang benar. Dengan demikian, evaluasi lebih ditekankan pada hasil dan bukan pada proses atau sintesis antara keduanya. Implikasi teori kognitivisme yaitu menghadapkan pada situasi anak yang membingungkan atau suatu masalah. Anak akan berusaha membandingkan realita di luar dirinya dengan model mental yang telah dimilikinya. Dan dengan pengalamannya itu, anak akan mencoba menyesuaikan atau mengorganisasikan kembali struktur-struktur idenya dalam rangka mencapai keseimbangan di dalam benaknya. Lanjut kepada implikasi teori konstruktivisme. Nah, adapun implikasinya menurut teori belajar konstruktivisme menurut Pujadi adalah yang pertama,
Tujuan pendidikan menurut teori belajar konstruktivisme adalah menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan, baik itu menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Kemudian, yang kedua yaitu kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruk oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga, peserta didik diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Guru hanyalah sebagai mediator tentunya, fasilitator dan teman yang membuat situasi yang kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan pada diri peserta didik. Adapun kritik terhadap beberapa teori tersebut, yang pertama bagi behaviorisme adalah pembelajaran seharusnya berpusat pada guru, sifat mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang dapat diamati dan diukur. Kritik ini sangat tidak mendasar tentunya karena penggunaan teori behavioristik mempunyai persyaratan tertentu sesuai dengan ciri yang dimunculkannya. Tidak setiap mata pelajaran bisa memakai metode ini tentunya, sehingga kejelian dan kepekaan guru pada situasi dan kondisi belajar sangat penting untuk menerapkan kondisi behavioristik. Kemudian kritik terhadap kognitivisme, yaitu teori kognitif ini lebih dekat kepada psikologi daripada kepada teori belajar, sehingga aplikasinya dalam proses belajar mengajar tidaklah mudah, sukar dipraktekkan juga, kemudian seringkali tidak mungkin memahami struktur kognitif yang ada dalam benak setiap siswanya. Kemudian aplikasi teori belajar kognitivisme ini juga dalam pembelajaran, guru harus memahami bahwa siswa bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya. Yang terakhir, kritik terhadap teori konstruktivisme, yaitu yang pertama, pada sebuah studi klasik menyatakan bahwa anak sudah mampu memahami konservasi dalam usia yang lebih muda daripada usia yang diyakini oleh Piaget itu sendiri. Kemudian studi lain juga mengkritik bahwa Piaget, yaitu bahwa anak baru mencapai pemahaman tentang objek permanence pada usia di atas 6 bulan. Kemudian dan belum ini juga menguji pernyataan Piaget bahwa mayoritas anak mencapai formal pada akhir masa kanak-kanak. Nah, proses belajarnya itu yaitu peran guru sebagai pendidik menjadi lebih pasif, bukan aktif, hanya sebagai fasilitator, dan dapat timbul persepsi yang berbeda antara siswa satu dengan siswa lainnya. Terima kasih banyak.